Halo teman-teman, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya Bung Ropan. Saya tertarik untuk ngobrol, membahas tentang Manchester United karena setan merah ini akhirnya untuk pertama kalinya mereka bisa meraih kemenangan di Old Trafford sejak terakhir itu mereka lakukan pada 11 September yang lalu saat menjamu Newcastle dan mereka menang 4-1. Dan mereka berpuasa selama 360 menit, 4 laga terakhir di Old Trafford. Mereka tidak menang sebelum kemarin. Ya, mereka bisa mendapatkan 3 poin di kandang mereka di Theatre of Dreams saat menjamu The Gunners Arsenal dengan 3-2 lewat pertarungan yang luar biasa, yang menegangkan. Ada drama-drama yang terjadi sepanjang pertandingan, ya. Kemudian di pertandingan juga disaksikan oleh calon pelatih interim mereka dalam 6 bulan ke depan, Ralf Rangnick, yang ada di tribun. Kita tahu bersama bahwa dalam beberapa musim terakhir juga MU ini kesulitan. Hasilnya negatif saat mereka berhadapan dengan Arsenal, ya, lebih banyak kalahnya. Bahkan pada musim lalu mereka kalah dengan gol penalti dari Aubameyang di Old Trafford. Saat ini mereka melunasi semua itu, ya, memutuskan rentetan hasil-hasil yang tidak baik. Justru di saat Rangnick itu akan menangani tim ini, ya, pada akhir pekan dia akan bersama dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk menjamu The Eagles, Crystal Palace di Old Trafford. Jadi kalau sudah saya katakan tadi 360 menit mereka tidak menang di Old Trafford sejak mereka menang melawan Newcastle, dan mereka tuntaskan itu kemarin melawan Arsenal, ya, dengan 2 gol Ronaldo, diawali dengan gol dari Bruno Fernandes. Kalau kesini lagi mereka sudah 170 menit tidak pernah menang, ya, setelah mereka dihajar oleh City, Watford, dan imbang, ya, mereka menahan imbang di Stamford Bridge melawan The Blues Chelsea. Nah, inilah kemenangan pertama mereka sejak terakhir itu mereka lakukan di Spurs, ya, pada akhir Oktober, 30 Oktober kalau nggak salah. Mereka menang dengan 3-0 di kandang Harry Kane dan kawan-kawan. Kemudian di sininya 3 pertandingan terakhir mereka kalah 2 kali dan 1 kali imbang. Nah, dalam rentetan mereka kalah terus juga di Old Trafford itu mereka alami dengan 3 kekalahan dari Villa, kemudian dihajar dengan 5-0 oleh Liverpool, dihajar lagi 0-2 oleh City. Mereka ditahan imbang 1-1 oleh Everton. Jadi memang wajar kalau memang berbunga-bunga lah hati pemain-pemain Manchester United. Ada kebahagiaan ketika mereka keluar dari stadion karena mereka menantikan saat-saat seperti ini untuk mengembalikan lagi performa mereka yang lagi kena turbulensi. Ini perlu, ya, untuk bisa termotivasi kembali di saat mereka lagi kesulitan, pemecatan yang terjadi, ada lawakan di sana. Ada beberapa pemain yang dikatakan badut yang oleh penggemar di luar MU ini menjadi bahan ledekan, ditertawakan sampai pada puncaknya kalah 4-1 di Vicarage Road melawan Watford dan pemecatan terjadi buat Ole Gunnar Solskjaer. Tapi kemarin setelah mereka memenangkan pertandingan melawan Arsenal itu juga dibumbui dengan kepergian. Sayang sekali, buru-buru Michael Carrick yang mengisi posisi dari Ole ini dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi harus mengucapkan selamat tinggal. Dia berpisah dengan seluruh pemain. MU ada rumor yang mengatakan ada perselisihan sejak di Stamford Bridge saat dia membangku cadangkan Ronaldo, tapi itu sudah dibantah oleh Carrick. Itu semua biasa-biasa aja, hanya permainan dari media di Inggris. Tapi apapun itu, memang saya katakan sangat disayangkan bahwa Carrick ini positif, ya. 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi dia sukses. Boleh dikatakan sukses. Ya, dia bisa menang melawan Villarreal untuk membawa tim MU ini lolos juara grup, ya, di F, masuk ke babak 16 besar di UCL, menahan Chelsea yang lagi bagus-bagusnya justru di kandang Chelsea. Sekarang mereka bisa mendapatkan lagi kemenangan setelah susah payah selalu bertemu dengan Arsenal, dan ini saya sudah katakan di awal, kemenangan pertama mereka setelah 360 menit
Mereka tidak pernah bermain menang di Theater of Dreams. Sangat dirindukan oleh semua supporter Setan Merah dan itu mereka lakukan kemarin. Tetapi itu ujungnya Carrick harus pergi. Padahal dia diplot untuk menjadi asisten dari Ralf Rangnick. Ini di awal saja sudah membuat Rangnick ini bermasalah ya, bahwa dia tidak punya seorang asisten yang bisa mendampingi dia dalam pertandingan melawan Crystal Palace nantinya. Mungkin saja akan dimaksimalkan itu ada Kieran McKennie ya, yang juga akan masuk di sana. Ya kita tidak tahu. Mike Phelan juga bisa diplot mendampingi seorang Rangnick, dan masih ada direktur teknik mereka Darren Fletcher yang juga masih bisa mendampingi ya. Jadi kalau bisa dikatakan setelah mereka mendapatkan hasil positif melawan Arsenal kemarin, ini harus berlanjut ya. Karena 5 pertandingan ke belakang yang saya lihat ini mudah ya. Mereka bisa mengambil itu walaupun hanya ada 2 kali mereka menjadi tuan rumah di Old Trafford, tetapi 5 lawan mereka bisa dengan 15 poin. Sapu bersih di tangan Ralf Rangnick ya, sampai di akhir tahun ini di 31 Desember ya, saat mereka menghadapi Burnley. Jadi 5 lawan itu yang mereka bisa dapatkan ya, termasuk mengalahkan Crystal Palace juga. Kemudian mereka akan ke Norwich ya. Setelah Palace mereka akan ke Norwich. Mereka akan menang melawan Norwich saya pikir. Kemudian Brentford mereka bisa menang lawan Brentford. Brighton ini perlawanan sangat sengit dengan Brighton, tapi kalau bermain di Old Trafford mungkin mereka juga bisa menang. Nah di Boxing Day itu MU akan ketemu dengan Newcastle yang lagi kena turbulensi juga, belum pernah menang sampai saat ini, dan saya yakin di tangan Rangnick mereka bisa menang sebelum lawan Burnley. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan poin demi poin ini sangat bagus kan bagi MU. 3 poin lawan Palace, 3 poin lawan Norwich, 3 poin melawan Brentford ya, 3 poin melawan Brighton, 3 poin lagi melawan Newcastle, 3 poin terakhir melawan Burnley. Jadi kalau di total ya, dengan pertandingan nanti hari Minggu ini itu bisa 18 poin. Nah, dengan 18 poin ini akan membuat MU itu melonjak naik bisa ke 4 besar, paling tidak di posisi keempat, karena ada persaingan, ada 3 tim di atas mereka. Sekarang MU dengan 21 poin dalam 14 pertandingan. Mereka meraih kemarin dengan kemenangan ke-6 mereka, walaupun ada 5 kekalahan di sana. Tapi mereka sudah mulai memepet ya. Tottenham Hotspur 1 poin ya. Mereka tertinggal 22. Kemudian Arsenal tertahan dengan 23 poin di peringkat kelima. Dan West Ham juga tertahan setelah bermain imbang kemarin di kandang mereka dengan 24 poin. Jadi memang ini ketat untuk bisa masuk ke zona Champions, dari zona Eropa ke Champions, paling tidak di peringkat keempat, karena peringkat 3 di atas tidak bisa digoyah lagi. Itu Chelsea, City dan Liverpool udah pasti. Dari saat ini saya katakan ketiga-tiganya lolos. Tinggal sekarang siapa di antara mereka untuk bisa menjadi juara IPL di musim 2021 di 2022 ya. Tetapi posisi keempat ini yang rame diperebutkan. Nah, saya tidak akan membicarakan karena mungkin Anda sudah menyaksikan kemarin bagaimana kemenangan dari MU ini ya. Mereka melepaskan 14 tembakan, 10 on target, dan 10 on target ini terbanyak yang mereka dapatkan sepanjang 20 laga di semua kompetisi ya. Karena terakhir mereka bisa menembak dengan 10 on target itu di 19 September menghadapi West Ham saat menang 2-1 dengan gol Ronaldo dan Lingard ya di kandang lawan di London. Hanya 10 on target. Nah, setelah itu mereka tidak mendapatkan itu. Baik mereka bermain juga di Piala Liga saat tersisi melawan West Ham, kemudian di UCL mereka bermain ya. Sejak mereka menang melawan Leeds di awal musim dengan 5 gol, 10 on target itu mereka dapat melawan Arsenal kemarin setelah lawan West Ham saya katakan tadi ya. Jadi cuma 2 kali sejauh ini. Jadi ada peningkatan. Semua pemain ingin seperti dalam tanda kutip quote to quote mencari muka di hadapan Rangnick yang menonton langsung. Pasti ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Ralf Rangnick setelah kepergiannya Michael Carrick. Dia tentunya melihat di sini apakah akan bertahan dengan kombinasi starting 11 kemarin yang dimainkan Carrick, atau dia akan mengubah ya, karena dia tidak terbiasa dengan 4-2-3-1 ya. Atau dia bisa meneruskan ini karena Rangnick kan bermain dengan 4-3-3 gegenpressingnya atau 4-4-2. Bahkan di Leipzig dia bisa membuat dengan pola yang unik 4-2-2-2 ya. Kita akan lihat nantinya apa yang dilakukan melawan Crystal Palace. Namun ada yang menarik bahwa tanpa Luke Shaw juga tidak ada kemarin,
dan juga dengan Aaron Wan-Bissaka ada dua pemain yang tidak tergantikan bermain bagus. Cukup disiplin. Diego Dalot di kanan dan juga Alex Telles. Nah, ini harus terus dimanfaatkan oleh Rangnick. Dia melihat kemarin, walaupun Maguire sudah balik lagi, tidak ada bayi berpasangan dengan Lindelof. Ya. Fred yang selama menjadi olok-olok selama ini dianggap sebagai anak emas dari Ole. Ya. Kemudian kemarin bermain oke lah, lumayan lah. Dia bisa menunjukkan kemarin. Mungkin karena ada Rangnick nonton. McTominay juga di sana. Dan tiga yang di depan yang sudah merupakan pakem bagus yang saya lihat ya, menurut saya. Sancho sudah mendapatkan tempat bagus ya dalam 3 pertandingan terakhir oke. Kemudian ada Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Tiga ini saya pikir harus dipertahankan. Harus pertahankan. Dengan Ronaldo pasti akan ada di depan. Ya, apapun itu dalam usia 36 tahun dia mengamuk kemarin. Dia menunjukkan bahwa dia masih bisa di usia tuanya masih bisa membuat gol. Sudah total 801 gol yang dilakukan. Luar biasa tertinggi, kalah Messi. Messi cuma 756 gol sepanjang karir. Bahkan dia di atas Pele yang selama ini dipegang Pele. Pele 767 kalau nggak salah gol ya diciptakan sepanjang karir. Dan Ronaldo melakukan kemarin itu dengan 2 gol tambahan melawan Arsenal itu. Jadi 801 gol itu 686 kali terjadi di level klub. Dia mencetak gol. 115 kali dia cetak di level bersama dengan negaranya, Portugal. Jadi hebat, ya, saya pikir hebat. Dan mungkin Ronaldo ingin menunjukkan kepada Rangnick bahwa saya masih bisa nih, bos. Anda pakai saya lah, ya kan? Karena semua sekarang ada ketakutan dengan gaya Rangnick yang sangat disiplin, tegas, keras. Mungkin semua ingin melakukan yang terbaik di depan dia untuk bisa terus mendapatkan jam bermain yang baik. Namun ada dua juga pemain yang saya pikir akan terus dimaksimalkan oleh Rangnick, yaitu Jesse Lingard pertama yang masuk kemarin dari Bears dan juga Donny van de Beek. Ini ada semangat baru dari dua pemain ini untuk bisa bersaing, terutama Donny van de Beek yang siapa tahu bisa dipanggil Van Gaal untuk ke Qatar tahun depan di Piala Dunia setelah Belanda lolos. Itu yang ingin dilakukan oleh Donny van de Beek. Semoga ini dimanfaatkan oleh Rangnick dalam 6 bulan ke depan sebelum ada pergantian pelatih. Apakah Erik ten Hag akan masuk atau Pochettino akan masuk, Roberto Mancini yang akan masuk kalau Italia gagal di playoff kalah lawan Portugal. Tidak tahu, tapi 6 bulan ini yang harus betul-betul dijaga dengan baik oleh Rangnick. Ada pembelian 2-3 pemain di musim dingin, oke lah, itu akan bisa terjadi, siapapun akan dibuang, mungkin ada 5 pemain bahkan akan dilengserkan. Tapi satu catatan yang saya sorot di sini, pembenahan di lini belakang MU. Mereka memasukkan 24, kemasukan 24. 0 ya. Jadi dari 6 klub yang saya bilang di sini, itu mereka masuk di 6 klub yang paling banyak kebobolan musim ini. Nah, ini yang menjadi tugas berat bagi Rangnick untuk bisa membenahi di belakang yang sangat keropos ini ya. Dengan 24 gol ini sangat keterlaluan bagi tim sebesar MU, tidak boleh ke depan. Semoga Rangnick bisa melakukan dengan baik tugasnya dan membuktikan bahwa dia sang profesor yang bagus, sang master ya, bisa dikatakan di sini untuk bisa membesut MU dengan gegen pressingnya. Kita akan lihat nantinya dalam perkembangan Rangnick ke depan apakah dia mampu menyapu bersih 6 pertandingan ke depan termasuk melawan Palace nantinya untuk mendapatkan 18 poin. Ini yang kita akan lihat karena Palace hati-hati. 2 musim terakhir Palace itu menang di Old Trafford. Rangnick harus tahu itu. Banyak yang mengunggulkan MU tapi MU dihajar oleh The Eagles. Musim lalu 3-1 di Old Trafford. 2 musim kemarin juga mereka hajar 2-1. Jadi ini kalau sampai mereka gagal lagi akan berbahaya untuk ke depan. Bisa aja akan menjadi juga dibully lagi Rangnick ketika datang. Carrick pergi justru Rangnick jeblok. Pasti akan nyanyian akan digoreng lagi di sini oleh orang-orang yang di luar MU ya. Kita akan lihat nantinya perkembangan dengan sosok Rangnick bersama dengan MU. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Setan Merah. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan, share, dan sampai jumpa. Ciao.